Tujuan pertama adalah terminal menuju tujuan kedua. Saat sudah dewasa, tujuan manusia adalah menemukan pacar. Orang muda yang memiliki pacar yang diinginkan, akan merasa tujuan hidupnya tercapai. Tetapi tujuan itu akan beralih menjadi jalan menuju pernikahan. Setelah goalnya untuk menikah tercapai, pernikahan yang tadinya jadi tujuan sekarang jadi jalan menuju seks. Seks kemudian jadi jalan menuju keturunan, dan seterusnya. Begitulah siklusnya. Istilah dalam dunia spiritual, tujuan adalah proses, proses adalah tujuan. Jika suatu tujuan yang telah tercapai tidak diubah menjadi proses, maka tarian alam semesta akan tersendat, dan efeknya menghantam diri kita sendiri. Contohnya saat pemuda sudah berhasil menemukan pacar, dan ia tidak menciptakan tujuan yang lebih tinggi, maka dia akan sibuk dengan pacaran. Ganti-ganti pacar, dan hanya hidup untuk pacaran, sehingga hidupnya tidak mengalami evolusi kesadaran yang lebih tinggi. Jadi hidup ini tiada akhir, seluruh akhir pencapaian apapun, adalah awal dari tujuan yang lebih tinggi. Tujuan di saat ini, adalah suatu batu pijakan untuk melompat ke yang lebih tinggi. Hal inilah yang kerap membuat orang yang telah mencapai tujuannya, justru kebingungan. Orang yang berjuang untuk jadi kaya raya, akan kebingungan, di saat sudah memiliki segalanya, mau apa lagi, selesai dalam hidup, sehingga tidak ada pilihan lain selain mati. Orang spiritual yang sudah mencapai kondisi kesadaran akan kebingungan, mau apa lagi, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali mati. Kalaupun tidak mati, biasanya hidupnya tidak jelas, karena tidak memiliki tujuan, lontang-lantung seperti angin yang kesana kemari. Uang bukanlah tujuan, uang adalah sarana untuk sesuatu yang lebih besar. Kesadaran bukanlah tujuan, tetapi sarana untuk menuju hal yang lebih tinggi, yaitu menebarkan kasih sayang untuk seluruh makhluk. Caranya dengan melakukan tindakan nyata untuk makhluk lain, dan untuk memperbesar wujud kasih sayang itu, maka dibutuhkan kekuatan, misalnya uang, atau kesaktian. Cinta dan kasih sayang, yang diperkuat dengan sarana kesaktian dan uang, inilah wujud dari menjalankan syariat. Dan tujuan dari syariat adalah untuk mencapai makrifat, dan makrifat adalah jalan menuju syariat, sehingga tidak ada proses dan hasil, proses adalah hasil, dan hasil adalah proses, berputar seperti mata rantai yang tidak terputus, satu sama lain saling melengkapi. Ibarat orang mau mengambil kelapa muda, dia mengawali dari tanah, kemudian naik ke atas, lalu dia kembali ke bawah lagi dengan membawa buah dari atas tadi. Jadi lokasi yang kita tuju, sebenarnya adalah lokasi yang sama, saat kita mengawali pencarian, infinity. Tetapi pada ajaran agama, dan spiritual, banyak pula yang mengajarkan untuk membunuh proses. Misalnya, tidak boleh kaya, tidak boleh pacaran, kekayaan dihindari karena dianggap penghalang dari spiritual. Ada lagi yang menganggap kesaktian adalah penghalang, menuju pencerahan. Sebenarnya, jika seseorang sadar penuh, dia bisa menggunakan semuanya, uang bukan tujuan, tapi uang bisa digunakan, kesaktian bukan tujuan, tapi kesaktian bisa menolong banyak orang, bahkan kesadaran pun sebenarnya bukan tujuan. Orang-orang yang telah sadar penuh, tidak mungkin terhalang dengan Tuhan. Semua unsur berguna, dan ada manfaatnya, baik yang positif, maupun yang negatif. Orang yang sadar penuh, tidak membedakan hitam dan putih. Setan dan malaikat, hanyalah dua warna yang berbeda. Anda bisa menggunakan kemarahan Anda, di saat menghadapi persoalan. Kemarahan dibutuhkan, jika seseorang tidak memiliki kemarahan, maka ia akan dimanfaatkan orang lain, karena orang baik tanpa cacat justru menjadi sasaran orang-orang jahat. Jadi,
Kalau Anda tercerahkan, iblis dan malaikat sama-sama bisa digunakan. Yang salah adalah jika Anda diperbudak, atau Anda terikat dan tergantung dengannya. Anda adalah tuan dari semuanya. Anda adalah kesadaran murni.